kali 4 ya. Berarti 80 sekian 96 jam ya, 96 jam. Atau lah jangan nih, hari ketiga lah ya 72 jam misalnya. Nah, kita lihat dia ibunya bilang, "Wah, Dok, dia lahir 3.000 sekarang 2.600. Berarti suruhnya sudah 12%. Di sini 12%. Oh, jauh sekali dia di bawah kurva fisiologis penurunan berat badan. Berarti dia harus direhidrasi. Rehidrasi yang paling sederhana adalah menjamin dulu intake-nya ya. Jadi perah ASI kemudian jamin. Tapi kalau misalnya ASI waktu kita perah tidak cukup, ya apa boleh buat, kita terpaksa harus menambah susu formula. Nah, sampai di situ dulu sebelum kita mau kasih minum ini apa ada yang mau bertanya? Sehubungan dengan P2KD, pelaksanaan P2KD ada yang mau bertanya? Menyangkut ASI eksklusif? Permisi Silakan. dok. Ya, silakan. Tapi dok saya ingin bertanya, kalau misalkan nanti di ibu damping kita itu kita lihat bagaimana cara pelekatan bayi saat dia menerima ASI itu salah, bagaimana caranya kita beritahu ibunya dan juga memperbaiki secara langsung cara pelekatan bayinya, dok? Bagus ya, bagus. Nanti kalian sebenarnya dapat di CSL sebenarnya ya pelatihan untuk memberikan motivasi dan konseling kepada seorang ibu. Tetapi ya apa boleh buat ini kan sudah masuk P2KD ya, terpaksa mau dan tidak mau kalian harus ajarkan. Pertama motivasi itu dilakukan dengan cara baik ya. Eh, Kemudian tidak boleh menyalahkan ibu itu yang penting ya, tidak boleh katakan ibu itu menyusunya salah itu ya, biasanya kita tidak menghendaki yang seperti itu. Jangan katanya, jangan menggunakan kata yang mengejas ibu ya salah atau kurang ini tidak bagus ya. Kalau mau mengatakan mungkin masih bisa diperbaiki. Ibu sudah bagus menyusunya, tetapi masih harus ada yang kita perbaiki gitu, masih bisa lebih diperbaiki sehingga ibu menyusunya lebih baik lagi. Nah, seperti itu mungkin kata-kata awal. Terus kita arahkan, coba ibu ya, coba ibu menggendong bayinya dengan satu tangan, satu lengan, kepala di sini, kepala di lengkung siku, badan menopang tubuh bayi, tangan tangan ibu ada di bokong bayi, kemudian ibu miringkan. Tapi kita nggak boleh pegang ibunya, jadi namanya hands off teknik. Hands off, bukan hands on ya. Hands off teknik hold. Jadi nggak boleh pegang ibunya, cuman mengarahkan, biar ibunya buat sendiri sampai ibunya bisa. Tangan bayinya Bu, yang satu dibawa ke belakang gitu. Kita bilang sama ibunya seperti itu ya, supaya tidak terhimpit di antara ibu dan bayi ibu. Jadi tangan bayinya yang misalnya dia miring ke kiri, misalnya ya, miring ke kiri, bayinya memeluk ibu, tangan yang kirinya dibawa melingkari pinggang ibu begitu. Kalau dia miring kanan menyusu pada payudara sebelah ke kiri ibu, berarti dia kan miring kanan ya bayinya. Nah, kalau dia miring kanan berarti tangan bayinya itu dia melingkari tubuh ibu begitu dari sisi kanan. Begitu. Kemudian ibu harus ada persiapan, ibu cuci tangan dulu, ibu duduk yang nyaman ya. Kemudian baru menyusu bayinya ya. Begitu kira-kira nanti kita arahkan sesuai dengan pembelajaran tadi. Bisa kira-kira, Dek? Bisa dok, terima kasih banyak dok. Ya, bagus ya. Biarkan ibu sendiri. Mungkin pertemuan satu ini tidak terlalu baik ya saat kita ajarkan pertama. Nanti 3 jam berikut kita ajarkan lagi sampai nanti dia bisa harusnya ya. Jadi eh, dalam setiap kali dia proses menyusu kita bisa ajarkan. Atau kita menitipkan video cara menyusu yang benar. Ibu, ini ada video. Saya ajarkan satu kali karena saya tidak mungkin mendampingi ibu terus. Saya ajarkan satu kali, tapi saya bagi ibu videonya. Nanti ibu belajar dari video itu atau mendengarkan video ini, sehingga proses menyusu ibu lebih baik. Kalau bayinya tadi turun terus beratnya, maka ibu harus perah ASI ibu. Nanti kita akan di sini, di slide berikut, kita akan belajar
untuk melihat apakah ASI ibu cukup, berapa kebutuhan bayinya, dan apakah ASI ibu cukup atau tidak. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau pantau apakah bayi itu sudah minum cukup atau tidak. Maka kita harus menilai dulu, bayi ini bayi apa? Bayi cukup bulan atau bayi kurang bulan? Kalau bayi kita semuanya bayi cukup bulan, kita harus lihat lagi refleks isapnya. Jadi masukkan ke linking kita yang sudah kita pakaikan handscoon tentunya ya, yang bersih. Kemudian kita ambil sedikit ASI ibu, kemudian kita tempatkan di mulut bayi. Bayinya ini apa? Bayi cukup bulan misalnya. Kita tempatkan di mulut bayi, lihat refleks isapnya. Kalau refleks isapnya baik, terasa tangan kita diisap dengan kuat, maka kita langsung ajarkan atau lihat ibu menyusu langsung. Disebut sebagai directly breastfeeding, ya, menyusu secara langsung. Nah itu. Baru kita pantau berat badan hariannya, ya. Kita harus tahu bahwa bayi cukup bulan berat badan hariannya itu naik berkisar 30 gram per hari. Jadi kita juga tahu bahwa peningkatan berat badan bulanan, ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sama semua, triwulan 1 itu antara 750 sampai 1 kilo, 1000 gram per bulan. Jadi kalau rata-rata 800 per minggu, 800 per bulan, maka kita ambil rata-rata bayi itu naik seminggu 200 atau 210 kan. Kalau 200 sampai 210 berarti satu hari naiknya 30 gram. Berarti kalau adik-adik mengunjungi nanti seminggu begitu misalnya, kalau seminggu naik 200, kalau 2 minggu naiknya 4, harusnya 400 begitu. Itu adalah proses pemantauan berat badan. Sebenarnya berat badan ini kalau ada timbangan digital untuk bayi di rumah itu harusnya ditimbang harian. Tapi kalau kita tidak bisa ya timbangnya mingguan. Mingguan itu naiknya tadi sekali lagi 200 gram. Nah, tapi kalau refleks isapnya tidak baik pada bayi-bayi tertentu, memang malas, cenderung tidur ya, maka kita harus mengatakan pada ibu ini tidak bisa dibiarkan, ya harus diberikan ASI perah, karena kita tidak tahu berapa banyak dia bisa mengisap, menyusu, ya berapa banyak yang masuk, karena dia lebih banyak tidur. Maka kita pakai ASI perah, ya ASINya dihitung sesuai kebutuhan, baru diberikan per 3 jam atau per 2 jam, ya. Nah, untuk yang bayi kurang bulan, umumnya yang refleks isapnya tidak baik ya kita rujuk. Nah, untuk menghitung berapa kebutuhan bayi ini per hari, kita harus tahu umurnya, ya. Umur bayi itu, umur 1 hari, umur 2 hari, umur 3 hari, ya. Sorry, ini bukan umur ya. Ini hari ke. Jadi hari lahir, dari lahir, hari lahiran pertama, hari kedua, ya hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, ya. Nah, kalau dia baru lahir di hari misalnya tanggal 1 September dia lahir, maka pada tanggal 1 September itu kebutuhan cairannya 60 mili per kilo per hari. Misalnya bayi-bayi adik-adik 3 kilo. Berarti hari pertama waktu dia lahir harusnya dia minum 60 dikali 3, 180 mili per hari, siang dan malam, per 24 jam itu. Harus masuk 180 mili. 180 mili itu kalau dibagi 8 kali pemberian, berarti 8 kali 20 mili. Jadi sekali minum 20 mili, 3 jam kemudian 20 mili. Namun saya perlu highlight di sini ya, bayi yang lahir cukup bulan sesuai masa kehamilan ya, normal, senormal-normalnya itu dia mempunyai cadangan di dalam tubuhnya sampai 3 hari, sampai 72 jam. Jadi
Untuk menyukseskan ASI eksklusif, kita tidak menganjurkan bayi tersebut mendapatkan susu formula atau tunjangan minuman apapun, walaupun ASI belum cukup. Ya, di hari pertama, kedua, ketiga, belum cukup ternyata. Kalau saya perah cuma dapat 5 mili, nggak apa-apa. Tapi tidak diperkenankan untuk menambah susu formula. Diharapkan bayi itu lapar, dan dia menyusu terus sama ibunya, dan itu akan merangsang, masih ingat tadi, prolaktin dan oksitosin refleks gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat memberikan tambahan pada bayi cukup bulan. Ketika 72 jam berlalu dengan frekuensi menyusu yang sering di hari pertama, hari kedua, maka dia akan terangsang, ASI ibu akan padat dan keluar di hari ketiga dengan cukup. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi di hari ketiga itulah baru kita menghitung, oh 100 mili per kilo. Oh dia hari ini turun dok, beratnya sisa 2,8. Nah, 100 ini dikali dengan berat badan tertingginya. Berat badan lahir misalnya yang paling tinggi, jadi 100 kali 3. 300 Bu. Bayi ini membutuhkan 300 mili minum per 24 jam. Ya, jadi kalau kita bagi 8, mungkin 8 kali 37 atau 38 mili ya, taruhlah 40 lah ya, 8 kali 40. Jadi setiap kali minum, bayi ibu membutuhkan sekitar 37,5 mili. Itu kan susah, nanti orang tuanya bilang, ah ya mana itu 37,5. Jadi kita biasanya sekitar 40 mili per kali minum ibu, per 3 jam. Wah dok, kayaknya saya nggak cukup ASI saya segitu. Coba dulu disusui langsung ya, dilihat 1 minggu kemudian gimana. Tapi kalau misalnya bayinya tidak mau mengisap ya diperah. Oh ternyata diperah dapatnya cuma 30, padahal kebutuhannya 40. Coba perah lagi. Oh masih belum ada memang, segitu aja memang 30 mili susu saya di hari ketiga misalnya. Maka untuk memenuhi yang 40 tadi kan berarti kurang 10 mili itu dibuatkan dari susu formula. Jadi mix feeding namanya, campur. Ya. Nah, kita biasanya akan buat jadwal seperti ini ya. Nah, di sini hari ke-7 kita naik-naikkan minum sesuai kebutuhan dan keinginan bayinya. Bisa sampai 200 mili per kilo, bahkan 220. Yang penting bayinya toleransi, tidak muntah. Kapan mulai diberikan? Ya, sedini mungkin, secepat mungkin ASI itu sudah diberikan. Apa yang perlu diperhatikan? Tanda vital bayi harus stabil dan toleransi minum bayi harus baik. Toleransi minum itu adalah dia tidak muntah ya, kemudian tidak ada residu lambung yang hijau, yang merah, tidak BAB encer yang berdarah. Nah, itu namanya minum toleransi. Bagaimana cara memberikannya? Boleh menyusu langsung, boleh juga pakai alternatif ya, seperti OGT, Kafeeder, sendok, dan lain-lain. Ya, ini ya. Bagaimana memantau pertumbuhan bayi baru lahir? Bayi baru lahir itu dipantau atas 3 hal, dan tolong tulis di buku KIA adik-adik semua ya, bagian bayi. Tanggal berapa adik-adik memantau, berapa beratnya, berapa panjangnya, berapa lingkar kepalanya. Kemudian kita perlu juga mungkin menilai usia gestasi untuk mengetahui berapa usia gestasi yang sebenarnya. Kemudian nilai ciri kematangan fisik, ciri kematangan neuromuskular, kemudian masukkan ke tabel kematangan, ini ya, ini Balar skor, masukkan ke tabel derajat kematangan, kemudian plot ke dalam kurva Lubchenco. Apakah dia termasuk bayi cukup bulan atau bayi sesuai masa kehamilan atau kecil masa kehamilan. Bayi yang dimasukkan ke dalam kurva Lubchenco ini dibagi atas 3 ranah. Ranah di 37 ya, bukan 38 ini ya. Ranah di bawah 37 kita sebut ranah preterm. Ranah di atas 37 sampai 42 kita sebut term. Dan ranah di atas 42 kita sebut post-term ya, postmatur. Nah, bayi yang lahir itu berat badannya kita plot ke dalam kurva Lubchenco ini, dan kita tahu bahwa kurva Lubchenco ini membagi area berat badan itu atas kecil masa kehamilan kalau berada di bawah persentil 10,
sesuai masa kehamilan bila berada antara persentil 10 dan 90 dan besar masa kehamilan ketika berada di atas persentil 90. Nah, ini ya kurva Lubchenco untuk panjang badan, length, weight, berat badan, dan head circumference. Nah, kita lihat kalau sekarang setelah itu kan kita harus gambar kurvanya ya. Jadi adik-adik nanti kalau di buku KIA saat ini yang paling baru itu buku KIA-nya pakai kurva WHO untuk menentukan berat badan bayi pertumbuhan ya, pertumbuhan bayi. Dia pakai kurva WHO untuk bayi cukup bulan. Ambil yang 0 sampai 6 bulan karena di 0 sampai 6 bulan kurva WHO-nya itu di 3 bulan pertama adalah kurvanya per minggu. Tulisannya tuh per minggu. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 sampai minggu 12. Jadi pakai yang 0 sampai 6 bulan. Perhatikan apakah bayi adik-adik itu laki-laki atau perempuan karena kurvanya berbeda. Kalau untuk bayi kurang bulan kita pakai kurva Fenton ya biasanya pakai kurva Fenton untuk pertumbuhannya. Ini kurva WHO ya 6 bulan pertama, ini 3 bulan pertama dalam minggu, kemudian 3 bulan keduanya tidak. Ini adalah untuk panjang badan dan ini adalah untuk lingkar kepala. Ya, ini lingkar kepala. Kemudian ini adalah kurva Fenton yang kita pakai buat bayi prematur atau bayi kecil masa kehamilan atau kurang bulan. Berat badan harusnya diukur per hari, kalau kita tidak mampu laksana adalah per minggu bersamaan dengan panjang badan dan lingkar kepala. Nah, sampai di situ dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silahkan. Eh, Terima kasih dok atas kesempatannya. Saya izin bertanya dok. Tadi kan dokter menjelaskan cara mengetahui eh, seberapa banyak ASI yang dibutuhkan seorang bayi berdasarkan dari hari kelahirannya. Nah, tapi dok kan itu ada ibu misalnya dia cuma, maksudnya bayinya dia minum langsung dari eh, langsung dari ibunya sendiri. Nah, itu bagaimana caranya kita mengukur? Apakah kita suruh perah dulu ASI-nya ibunya untuk kita mengetahui eh, seberapa banyak ASI yang dikeluarkan oleh ibunya sehari, atau bagaimana, dok? Kita memperkirakan berapa mili bayi itu sudah minum ASI-nya, dok? Ya, ya bagus ya. Jadi sebenarnya begini, kalau bayi itu cukup bulan, sesuai masa kehamilan, menyusunya baik, kita tidak perlu terlalu ketat ya mengawal bayi tersebut. Ya ketat dalam hal ini, ibu berapa mili, berapa nggak usah. ASI itu sifatnya on demand ya. Kapan ibu bisa memberikan, kapan bayi juga bisa menyusui, dia langsung susukan ya. Yang adik bisa lakukan dengan mudah adalah memantau berat badannya atau meminta ibu memantau berat badannya, nanti lapor ke adik. Itu per minggu naik 200 gram minimal ya. Kalau dia naik 200, kita berasumsi minumnya cukup. Begitu. Itu paling sederhana. Tapi kalau misalnya dia tidak cukup minumnya, misalnya nggak naik dok beratnya, cuman naik 100 dok beratnya per minggu, atau cuma naik 50 atau bahkan tidak naik, maka kita berpikir wah pastinya mungkin tidak cukup atau mungkin dia cara menyusunya yang belum benar. Jadi begitu kita dapatkan tidak naik, maka jalan pertama adalah kita mengajarkan dulu posisi dan perlekatan yang benar supaya ibunya kembali mengerti. Yang kedua, kita kita minta atau kita arahkan atau kita nasihati ibu supaya bisa menyusu 8 sampai 12 kali sehari semalam dengan cara dan posisi yang benar yang sudah kita ajarkan. Yang ketiga, kita menganjurkan ibu jangan stres ya. Ibu kalau bisa jangan terlalu banyak mikir yang
berat-berat karena itu akan mempengaruhi produksi ASI ibu. Seorang ibu bisa mengeluarkan ASI dengan cukup kalau dia happy, dia bahagia. Kita libatkan suaminya, kita libatkan ibunya, mertuanya, ya nenek-neneknya itu yang ada di rumah itu supaya mereka semua mensupport ibu hamil tersebut atau ibu pasca salin tersebut supaya bisa menyusu. Tetap saja ternyata beratnya tidak naik ini dok. Saya sudah minum makan kelor, makan daun batang apa namanya jantung pisang, makan sayur katuk, makan ini, makan itu katanya bikin asinya banyak, tetap saja beratnya tidak naik. Nah, di situ kita langsung suruh minta ibu perah ASI. Kemudian kita lihat terus kita hitung misalnya hari kelima tadi kebutuhannya kan sudah 140 ya kalau hari kelima nanti kita lihat sini ya. Hari kelima kan sudah 140 mili per kilo. Nah, beratnya 3 kilo misalnya ya. Kalau 3 kilo berarti ini ya, hari kelima kan 140. 3 kilo berarti 140 kali 3. Berarti dia itu membutuhkan 420 mili sehari semalam. Nah, kita lihat 420 itu dibagi 8 kali pemberian 55 ya sekitar begitulah ya 52 53. Nah, kita suruh ibu perah ASI. Ternyata ASI ibu cuma 35 misalnya. Wah, pantas bayi ibu tidak naik karena memang ASI ibu benar-benar kurang. Nah, bukan hanya sindrom ASI kurang. Kalau sindrom ASI kurang itu ibunya saja yang merasa ASInya kurang, tapi seyogyanya ASInya banyak, cuman posisi menyusu, perlekatan tidak bagus ya, jadi kita perbaiki. Nah, tapi kalau ini sudah diperbaiki tetap kurang, maka kita berpikir, oh dia memang ASInya kurang. Jadi diperah, ternyata memang benar kurang, cuman 35 per kali produksi per 3 jam. Oh nggak bisa ini ibu dipertahankan begini terus. Ibu tetap harus kasih ASI, tapi harus tambah susu formula sisanya. Seperti itu, Dek. Mengerti, Ki? Tabe? Iya dok, terima kasih banyak dok. Ya, dah ya. Sekarang kita masuk lagi ke materi masalah ya. Izinkan saya minum dulu ya. Kering. Baik, kita lanjutkan ya, Dek. Saya lihat dulu pesertanya sisa berapa. Anissa? Tapi iya dok. Oh, ada Ji. Nisa pesertanya sisa berapa? 126. Temanmu tapi ada iya dok, berapa? Temanmu ada 126. berapa? Kalau satu kelas itu 129 dok. Oh, berarti hanya 3 yang tidak hadir. Kenapa tidak hadir 3 orang itu? Sakit? Sampai nggak bisa sama sekali atau bagaimana? Tapi dok mungkin saya izin follow up lagi untuk teman-teman yang belum join. Mungkin terkendala jaringan juga dok. Ada yang terkendala jaringan. Oke, ya baik.
Ini kan di record ya, nanti mereka bisa lihat recordnya ya. Devani izin off cam, pergi ke toilet. Sudah kembali Devani? Devani, sudah kembali Devani? Devani? Devani ke toilet jam berapa? Devani ke toilet jam 8.39. Sekarang Jeremy ada Jeremy? Iya, Dok. Oh, ada Jeremy. Oke. Makasih. Aisyah, Nurfala, Iya dok. gimana ibunya? Ibu dampingnya? Iya, barusan saya selesai temani ke puskesmas, Bu. Dok, Ke puskesmas apa posyandu? posyandunya diadakan di puskesmas. Oh, hebat. Gimana bayinya hari ini? Alhamdulillah sehat, Dok. Naik beratnya dari yang lalu? Iya, Dok. Alhamdulillah. Baiklah. Ibunya menyusu? Iya, Dok. Menyusu, tapi bayinya itu umurnya sudah 10 bulan. Oh ya, tapi dia memberi makanan pendamping ASI tentunya dengan menyusu ya. Iya, Dok. Baik. Oke. Berapa Diserahkan. berat bayinya hari ini? Iya, Dok. Berapa berat bayinya hari ini? Berat bayinya hari ini Iya, tadi beratnya berapa? 6 kilo, 6,9, Dok. Jelek itu 6,9 10 bulan. Coba kita Tapi lihat. dibandingkan yang sebelumnya itu meningkat, Dok. Yang sebelumnya berapa? Karena itu sebelumnya ibu damping saya ke puskesmas melakukan pengukuran, itu berat badannya 5,8. Oh, dari 5,8 menjadi 6,9 Iya, dalam waktu 1 bulan. enggak. Dalam waktu itu 5 bulan terakhir beliau datang ke puskesmas. Oh, 5 bulan yang lalu dia 5,8. Iya, Nah, ini pembelajaran yang baik ya. 5 bulan yang lalu berarti bayinya berusia 5 bulan. Beratnya 5,8. Teman-teman, adik-adik semua kita perhatikan ini ya kasusnya. Bagus sekali dijadikan pembelajaran. Kita lihat dulu ya. Berat 5 bulan yang lalu bayinya laki perempuan? perempuan, Dok. Perempuan. Kita pakai kurva perempuan ya. Wait for age ya. Kita cari wait for age. Nah, ini. Wait for age. 5 bulan, 5,8. Dia ada di sini, 5,8. Ya, ada di sini. Ya, di atas -2 standar deviasi. Oke? Bisa dilihat 5,8 itu ya 5 di sini 5,8 itu kalau kita tarik garis dia masih ada di atas -2 standar deviasi. Beratnya 5,8. Nah, kalau kita lihat secara kasar, coba dicatat-catat ya. Berat badan 5 bulan itu masuk dalam trimester kedua. Artinya, dia kenaikan berat badannya itu sebulan itu berkisar 500 sampai 650, rata-rata 600. Maka dari 5,8 ke usia nanti 6 bulan, itu dia harus naik 600, berarti dia sudah 6,2. 6,4, maaf. 6,4. Ya. Kemudian dari 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 3 bulan itu, 3 bulan triwulan ketiga, maaf, triwulan ketiga, 6 ke 7, 8, dan 9, itu dia masing-masing harus naik 400 gram. Berarti kalau 3 bulan ini dia harus naik 1,2. Tadi 6,4 menjadi 7,6 harusnya. Ya, di usia 9 bulan.
Kemudian di usia 10 bulan tambah lagi naik harus 300. Triwulan terakhir naiknya harusnya 300, 300, 300 gitu kan? Antara 250 sampai 350. Jadi rata-rata 300. Jadi dia harus tambah lagi 300. Jadi harusnya bayi ini beratnya sudah 7,8. Jadi kalau 6,8 itu dia sudah pasti di bawah -2 standar deviasi. Coba kita cari dulu ya di internet ya, sebentar. Bagaimana ini? Saya harus stop share dulu kali ya. Stop share, kita cari coba di internet. Kurva pertumbuhan. Sorry, mana tuh dia? Tambah. Kurva pertumbuhan WHO, berat badan menurut umur 6 bulan 0 sampai 2 tahun. Perempuan. Wait for length. Wait for age. Ya. Ini kalau saya gini kelihatan nggak ya, Dek? Kurvanya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Sebentar. Nggak kelihatan, Dok. Ya, ini Kelihatan kelihatan, Dok. Kelihatan. Nah, ini kelihatan kan? Dek, siapa tadi namanya yang pantau pertumbuhan bayinya? Maaf, Saya Aisyah. Aisyah. Aisyah, kita lihat sekarang ya. Bayi adik di usia 10 bulan dengan berat 6,4. 6,9, Dok. 6,9. Dia di sini 6,9. Dia 6,9 itu dia persis di usia 10 bulan ya. Dia sedikit sekali di atas -2. Tadi dia agak di atas ini kan. Sekarang dia sedikit sekali, hampir dia -2, bayangkan. Dia sudah hampir ke berat badan kurang. Karena hampir menyentuh nih ya. Hampir menyentuh -2 nih. Ya, tadinya dia agak di atas di 5 bulan. Di 5 bulan dia di 5,8, dia agak di atas. Sekarang dia di bawah di sini. Dia tumbuh tapi melandai. Hati-hati. Suruh orang tuanya kasih tambahan ASI di malam hari lebih sering. Ataukah dia harus melihat porsi makannya? Proteinnya, protein hewani dalam sehari harus 3 macam. Paling sedikit 3 macam. Dan harus ada telur 1 butir. Telur misalnya daging, ikan, telur ayam, udang, telur gitu-gitulah ya, dibuat bervariasi. Aisyah ya. Dan Aisyah harus pantau agak ketat bayinya. Jangan sampai dia akhirnya turun di bawah persentil -2 standar deviasi. Berarti nanti berat badannya sudah masuk berat badan kurang. Saya agak khawatir karena bayi yang normal itu, yang sehat itu di usia nanti 1 tahun, itu harusnya berat badannya itu 9 kilo. Nah, 9 kilo nih ya, setahun lihat ya. 1 tahun dia di 9 kilo. Dia persis di persentil 0 ini, persentil 0. Pas 9 kilo di usia 1 tahun. Itu berat badan ideal. Dia sisa 2 bulan lagi 1 tahun dan beratnya masih 6,9. Berarti ya 7 kilo. Dan dalam 2 bulan ini tidak mungkin dia akan naik setiap bulan 1 kilo. Nggak mungkin. Karena paling naiknya tuh 300 maksimal itu kalau kita mau genjot itu 400.
Jadi cuma 800. 800 baru 6,7 sekian. Jadi dia nggak pernah bisa lihat berat badan normalnya di usia 1 tahun. Nanti ulang tahun 1 tahun dia kecil nampaknya. Oke, Aisyah bisa mengerti, tapi kasusnya baik untuk menjadi pembelajaran. Nanti Aisyah coba dimotivasi lagi keluarganya. Ada masalah ekonomi dalam keluarga? Dari yang saya lihat itu nggak ada masalah ekonomi dari keluarga dok, tapi memang ibunya ini masih tergolong muda dan anaknya itu sudah 4, jadi ini anak keempat. Sedangkan umur beliau itu kalau saya tidak salah sekitar 25 tahun umur Oh, ibunya. waduh, ya agak rempong ya masalahnya ya. Karena dia harus melihat anak-anaknya yang lain yang masih kecil-kecil ya. Nah, tolong Aisyah bantu ya. Iya dok. Coba nanti targetnya untuk bulan depan, dia kan 6,9 nih. Untuk bulan depan minimal naik 300, sebaiknya lebih dari 300. Jadi kalau minimal naik 300 per minggu, baiknya naik 100 lah. Naik 100 per minggu. Suruh dia perketat follow up-nya. Ya. Aisyah juga sering-sering nelpon, sering-sering ingatkan makanannya, menyusunya ya. Dia nggak sakit anak ini? Nggak pernah sakit selama ini? Sebelumnya saya tanya untuk riwayat sakitnya sendiri, kata ibunya sehat dok, jadi tidak ada keluhan spesifik untuk sakit apapun. Oke, baik. Baik, tinggal dipantau berarti makannya ya. Dia mendapatkan suplementasi zat besi? Nah, ini sebenarnya masalah lagi dok, karena ibunya ini nggak mau, bahkan tadi dikasih vitamin A, tapi ibunya ini nggak mau ambil vitaminnya, dan ibunya juga nggak mau ikuti program vaksin. Jadi itu udah 4 anaknya, tapi sama sekali nggak ada yang divaksin. Tadi saya juga sudah coba edukasi sedikit, tapi dari ibu dampingnya sendiri itu sepertinya tetap tidak mau untuk divaksin begitu dok. Oh, dia masuk golongan anti vaksin ya. Ada memang kelompok itu dan kita tidak bisa memaksa, itu kan hak mereka ya. Kalau apa yang menjadi kewajiban kita adalah memberikan pengetahuan, edukasi ya kepada mereka supaya mereka mengerti. Tetapi kalau mereka tetap tidak mau ya bukan, kita tidak boleh memaksa, itu hak. Tetapi untuk vitamin mungkin bisa dikasih tahu, ini bayi ibu tidak naik beratnya. Ibu beli sendirilah zat besi, ibu baca sendiri zat besi itu untuk apa, kemudian ibu cari sendirilah zat besi yang baik untuk anak ibu, nggak usah dari kami. Tapi ini semua adalah penting untuk perkembangan otak anak ibu, juga perkembangan berat badannya, dan dia tidak anemia jadinya. Kalau suplementasi zat besi itu perlu supaya beratnya tumbuh, otaknya tumbuh, begitu. Coba disampaikan lagi, karena kalau tidak kasih suplementasi dia anemia ya nggak bisa otaknya tumbuh dengan baik, beratnya juga nggak bisa tumbuh dengan baik. Oke ya, begitulah adik-adik semua cara kita mereview atau cara kita memfollow up pasien-pasien yang diamanahkan kepada kita. Oke, kita lanjut sebentar tentang manajemen laktasi. Oke. Nah, ini adalah masalah menyusu ya. Masalah menyusu itu ada pada ibu maupun pada bayinya. Saya tidak terlalu detil ya. Materinya cukup banyak. Saya tidak terlalu detil memperlihatkan semuanya. Cuman saya mau memperlihatkan ini saja ya, gambar-gambarnya saya. Kondisi payudara ibu ini adalah udem ya, payudara bengkak ya, merah, meradang ya. Kemudian ASINY-nya jadi susah keluar, itu adalah payudara bengkak. Ini retracted nipple ya, coba dilihat nipelnya, puting susunya masuk atau tenggelam ke dalam ya. Ini retracted nipple. Ini kulit-kulitnya menjadi sedikit kurang sehat ya, berjamur, ada wax ya seperti lilin.
itu wax ya, itu biasanya jamur ya. Hati-hati yang seperti ini harus diobati, dan retracted nipple menjadi salah satu masalah menyusui yang paling sulit ya. Biasanya ibu akan gagal menyusu langsung, tetapi dia bisa memerah ASI-nya untuk diberikan lewat ASI perah ya, lewat salah satu alternatif seperti sendok atau cangkir atau OGT ya, nanti kita lihat sesuai kebutuhan bayinya atau sesuai kemampuan bayinya. Nah, kemudian kalau retracted nipple itu yang tidak terlalu berat, bukan true retracted. Kalau true retracted itu dia sampai terbenam, tenggelam, sampai lubang. Tapi kalau dia retracted saja atau dia datar, itu kita bisa tarik menggunakan ada yang namanya nipple puller sebenarnya. Nipple puller bisa dibeli di toko bayi ya, toko ibu-ibu itu ibu dan bayi. Tapi kalau kita tidak punya, kita bisa modifikasi dari Spoid 20 mili ya, Spoid injeksi 20 mili dipotong, bagian tajamnya itu dipotong, kemudian trokarnya dibalik ke sisi yang dipotong, trokarnya dilepas keluar, kemudian dibalik ke sisi yang tadi sudah kita potong, dan bagian pangkal spoid itu yang kita tancapkan atau kita lekatkan di payudara ibu, kemudian kita tarik trokarnya sehingga dia seperti puller ya, penarik gitu ya, secara lembut. Oke, itu. Kemudian ini payudara bengkak juga, udem ya, keras. Biasanya bayinya tidak bisa menyusu kalau payudaranya bengkak seperti ini, tapi ini belum mastitis ya, masih bengkak saja. Ini perlu dikeluarkan ASI-nya, dikompres hangat, diperah sampai setengah keluar, baru kita bisa menyusu. Kalau dia begini keras, bayinya tidak bisa melekat dengan baik ya. Kemudian ini sudah radang ya, mastitis yang kalau seperti ini ibunya sudah mulai demam, itu bisa diberikan obat, dan kalau misalnya sampai sudah abses harus diinsisi ya. Kadang-kadang terjadi seperti ini kalau ibu jarang menyusui atau agak kotor ya hygiene-nya. Atau ada luka, ada lecet pada payudara ibu, pada puting ibu. Ini jamur ya, lagi gatal, biasanya ibu merasa ditusuk tertusuk-tusuk ya. Montgomery-nya menonjol sekali, kelenjar-kelenjar Montgomery-nya, dan ibu merasa sangat gatal dan tidak nyaman. Payudara juga kering dan perih ya, biasanya untuk menyusu jadi perih. Ini puting lecet ya, crack di nipple-nya. Ini perih sekali, jangan dipaksa ibunya untuk menyusu. Perah saja ASI-nya dan kemudian obati dulu dengan ASI dioleskan di nipple tersebut, atau pakai ada salep juga bisa, biasanya salep untuk nipple crack itu banyak di pasaran, bisa dibeli untuk digunakan. Ini sedikit ada, saya lupa namanya ini kalau dia menyusunya salah ya, putingnya selalu terhimpit, maka dia muncul seperti ini, seperti gibus ya, seperti suatu jaringan yang mati ya, ini ya, jaringan yang mati. Kemudian ini masih seperti jamur ini ya, jamur biasanya gatal. Ini adalah masalah pada bayi. Ini namanya tangtai atau ankylosing ya. Ini membuat lidah bayi tidak bisa terjulur keluar, maka harus dirilis, tangtainya harus digunting ya. Biasanya dilakukan oleh bedah atau dokter bedah atau dokter bedah mulut ya. Baru dia bisa menyusu dengan baik. Kalau tidak, puting ibunya akan selalu lecet. Ya. Nah, itu adalah masalah-masalah pada ibu dan bayi. Nah, sekarang kita lihat bahwa di minggu pertama, hari pertama sampai hari ketiga, itu ASI yang keluar itu biasanya bening. Kemudian itu adalah kolostrum, payudara masih lunak, itu normal. Kemudian pada hari ketiga dan keempat, ASI mulai berubah, dia menjadi lebih padat, ya, lebih putih.
terus kemudian volumenya juga meningkat, payudara mulai terasa penuh. Kemudian hari ke-6 dan ke-7 biasanya bayi akan kehilangan berat badan, kebutuhan cairan dan glukosa itu ditanggung cadangan lemak bayi sejak sebelum lahir, dan setelah menyusui berat badannya kembali meningkat. Ya. Pada hari ke-10 sampai 14 bayi harusnya sudah full kembali ke berat lahir. Malah saat ini dianjurkan bayi sebaiknya kembali ke berat lahir pada usia 7 hari dan kemudian dia mulai meningkat. Ingat tadi peningkatannya 30 gram sehari untuk 1 bulan pertama, untuk 3 bulan pertama. Nah, biasanya ada ibu kadang-kadang menilai bahwa ASINya tidak cukup ya, payudara tidak membesar, ASI tidak keluar. Banyak sekali ibu yang merasa seperti ini, bayi tidak puas, bayi sering menangis. Nah, kita harus mengantisipasinya, kita meyakinkan dulu ibu penyebab umum ASI tidak cukup itu banyak, misalnya ASI mungkin tidak diberikan atau ditunda-tunda atau tidak ada kontak kulit dengan kulit, ASINya ada ibunya sakit atau ibunya kurang nyaman atau ibunya nyeri atau perasaannya tidak enak atau perasaannya emosi ya ibunya, maka kita minta ibu untuk menjadwal menyusui ya supaya frekuensinya dijamin, durasi menyusunya juga itu sebaiknya jangan sebentar-sebentar ya karena ini sering mengganggu ibu. Pemberian suplementasi ya, ASI, susu formula, tidak menyusu malam hari itu dan jarang menyusu ini adalah yang sering sekali membuat ASI makin tidak bisa keluar. Ya, jadi harusnya tidak usah bikin jadwal, ya, harusnya kapan saja on demand, kapan saja bayi mau, kapan saja ibu bersedia, silahkan. Dan paling sedikit 8 kali dalam sehari semalam menyusu itu. Paling baik 12 kali menyusu sehari semalam. Ya. Durasi menyusunya jangan terburu-buru, jangan sambil mikir yang lain-lain, harus fokus ke bayinya. Nggak usah kasih suplementasi, nggak usah kasih empeng, nggak usah kasih botol ya. Menyusu siang dan malam dan sering menyusu. Nah, faktor psikis misalnya kurang percaya diri, khawatir, tidak ingin menyusu, kelelahan, kurang ikatan batin, itu harus kita perbaiki baru bisa mengatakan ASINya benar tidak cukup atau hanya sindrom ASI kurang. Mungkin itu yang penting ya, ini dibaca saja. Dibaca saja yang lainnya karena ini hanya materi untuk membekali adik-adik untuk bisa memberikan edukasi yang baik kepada ibu-ibu dan kalau misalnya ibu mempunyai kendala atau masalah yang ada pada materi yang saya sampaikan, adik-adik bisa baca untuk memberikan edukasi tersebut. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada yang masih ingin bertanya? Tidak ada? Tapi dok, saya ingin bertanya dok, tapi berkaitan dengan kondisi ibu dampingku dok dengan anaknya. Apakah boleh dok? Oh, ini ibu Eh, damping. i- Oke, iya, oke, silakan. sama Tidak ada anaknya. masalah. Oh iya, tapi dok ini saya lagi chatan sama ibu hamilnya karena tadi duluan di chat. Nah, ibu hamil itu bilang awalnya dia bilang anak itu sudah umur 1 tahun 8 bulan. Tapi minggu lalu itu dia bilang umurnya 1 tahun 8 bulan dan saya sudah cross check lagi tadi kayak apakah betul sudah ibu hamil ini anak ini di umur 1 tahun 8 bulan dan ibu hamil bilang itu umurnya tetap di 1 tahun 8 bulan sudah benar. Terus saya tanya apakah sudah belakangan ini sudah sering ke posyandu untuk kontrol. Dia bilang sudah jarang nih belakangan ini. Itu kira-kira untuk pelaksanaan P2KD3 ke depannya kira-kira bagaimana ya dok? Mohon arahan. Kalau saya anjurkan adik cari anak damping lain aja, Dek. Karena
eh, nanti tidak bisa menjalankan apa yang diminta, tugas-tugas yang diminta oleh P2KD3. Lapor ke pengelola ya, Dokter Muti ya. Kemudian minta untuk dicarikan atau adik bisa cari sendiri yang dekat rumah atau keluarga ya. Laporkan saja bahwa saya mengganti karena anak damping saya sudah 1 tahun 8 bulan. Seperti itu. Kemarin kesepakatan dari Prodi adalah yang punya bayi sendiri bisa mencari sendiri, silahkan. Yang tidak punya itu sebaiknya langsung menghubungi Prodi. Nanti kami juga kalau dari Rumah Sakit Wahidin dan Unhas ada kasus baru ibu melahirkan, kami minta inform concern kalau mereka bersedia, baru kami akan meminta adik yang tidak punya. Tapi memang kelahiran di Rumah Sakit Wahidin dan di Rumah Sakit Unhas itu tidak terlalu banyak, sehingga mungkin membutuhkan adik-adik itu aktif untuk mencari sendiri. Begitu, Nisa, kopi, Nisa? Iya dok. Ya, tolong diinformasikan ke teman-temannya kalau dia mempunyai ibu hamil yang anak damping yang sudah di atas tahun mungkin sangat sulit, itu bisa mencari sendiri. Kalau di antara 6 bulan sampai 1 tahun seperti adik Aisyah tadi, itu nanti tugasnya mungkin ke arah KB dan imunisasi. Kemudian untuk yang di bawah 6 bulan masih bisa melanjutkan tugas-tugas P2KD ini secara sempurna dengan program inisiasi, ASI eksklusif ya, edukasi tentang ASI dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Bisa deh, ada teman, ada teman atau keluarga atau kenalan yang bisa adik ambil sebagai ASI, sebagai anak damping, adik tadi Beri saya, Dok, beri kenalan ataupun untuk keluarga. ada. Oke, silahkan. Punya dek, punya keluarga, Tapi putus-putus, maaf. tidak dok yang lagi. Tapi dok, apakah sudah jelas toh? Ya, tidak punya. Eh, tidak dok yang sedang punya anak di bawah 6 bulan. Tidak punya ya? Punya. Punya atau tidak punya keluarga yang anaknya di bawah 6 bulan? Tapi dok tidak punya dok. Oh, nanti hubungi Anissa. Anissa tolong hubungi Dokter Muti. Ya, gimana nih ceritanya, lanjutannya ya? Tapi ya dok. Saya sudah buat juga sebenarnya dok apa Excel itu nanti Ya. diisi sama teman-teman yang mau cari sendiri atau mau dicarikan sama prodi Iya, dok. itu tolong segera. Soalnya kan ini P2KD harus masuk itunya, mau dinilai sama dosen pendampingnya. Jadi kalau boleh adik-adik bantu mengisi link yang dibuat oleh Nisa, Excelnya yang segera supaya bisa diidentifikasi siapa yang membutuhkan ibu damping atau anak damping ya. Terima kasih. Saya kira cukup ya pertemuan kita kali ini. Eh, sudah jam 10. Kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Ada sedikit informasi yang saya mau tambahkan ya. Tadi kita kalau ada bayi-bayi yang sudah mendapat ASI cukup ya, dia sudah mendapat ASI cukup artinya kita hitung kebutuhan cairannya dan ternyata ASINya cukup ya. Tetapi bayi itu tetap beratnya tidak terlalu naik dan usianya masih di bawah 6 bulan sehingga kita belum bisa memberikan tambahan makanan ya dan belum ada gelagat mau makan misalnya 4 bulan 3 bulan gitu ya. Atau paling tidak 2 bulan ya. Kita lihat kok ASINya cukup
Kalau diberikan tambahan mual kayak mau muntah karena terlalu banyak minumnya, tapi beratnya tidak bisa naik. Maka kita bisa memberikan alternatif yaitu ASI diperah dan kemudian ditambah dengan human milk fortifier ya. Nih human milk fortifier itu dia seperti serbuk ya berbahan dasar formula sebenarnya dan melengkapi dia kita tambahkan ke dalam ASI. Dalam 25 mili ASI ditambahkan 1 saset human milk fortifier sehingga kalori ASI yang tadinya 20 per oz atau 20 per 30 cc berubah menjadi 24 per 30 cc gitu ya, atau kalau per 100 cc-nya kalori ASI itu 67 ditambahkan HMF 100 cc itu 4 saset berubah menjadi 80 kilokalori per 100 cc gitu ya. Itu salah satu alternatif yang mungkin bisa dijadikan bahan edukasi. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya izin untuk stop share dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, kalau ada masalah tolong segera dikomunikasikan ya, Nis. Iya dok. Terima kasih Ya. banyak dok. Ya, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa untuk tetap belajar, jangan tidur ya. Ngantuk, tidur, tidak belajar. Ayo tetap semangat, bangun, kemudian lihat tugas-tugas yang belum dirampungkan, mungkin bisa lebih banyak dirampungkan karena work from home. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Recording